Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, ya, bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi. Ya, jadi Ibrahim dan Ismail hadirin sekalian hanya meninggikan pondasi. Ya, jadi sudah ada pondasinya sebelumnya, dan dia ditugaskan untuk hanya sekedar membangun bangunan, meninggikan bangunan tersebut. Dan disebutkan dalam riwayat tidak ada orang yang membantu, ya, untuk membangun Ka'bah tersebut, ya, membangun Ka'bah tersebut hadirin sekalian, bangunan Ka'bah, ya. Ya, tidak ada yang membantu kecuali hanya dua orang, yaitu hanya Ismail dan ayahnya Ibrahim. Ya. Jadi bangunan Makkah hanya dibangun oleh dua orang, yaitu Ibrahim dan Ismail, dan tidak ada sedikit pun yang membantu. Meskipun pada saat itu ada suku Jurhum, ya, ada suku Jurhum penduduk Yaman yang juga tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, tapi karena Allah hanya perintahkan kepada dua orang ini untuk membangun membangun, ya, Ka'bah, ya, membangun Ka'bah, akhirnya Ibrahim dan Ismail pun yang kemudian ditugas untuk membangun bangunan Makkah tersebut, atau bangunan Ka'bah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika hadirin sekalian, pada saat proses membangun bangunan Ka'bah ini, makanya kita mengenal hadirin sekalian dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim maksudnya adalah, ya, tempat pijakan Ibrahim. Ya, jadi suatu ketika hadirin sekalian, ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah itu, ya, kalau dia ingin melihat apakah bangunannya sudah rata atau belum, maka dia akan, ya, berdiri di makamnya, makam Ibrahim, yang saat ini kemudian dijadikan sebagai tempat beribadatan, ya, seluruh umat Muslim. Makam Ibrahim. Ya, kalau ada yang pernah pergi ke, ya, kota, bangunan Ka'bah ini sudah sejajar, sudah rata atau belum? Ya. Beberapa kali dia menggunakan pijakan tersebut sehingga disebut sebagai makam Ibrahim. Ya, dan tempat itu kemudian diabadikan sebagai tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan sekalian, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala dia perintahkan kepada Ismail, untuk mencari batu sebagai penguat, ya, sebagai penguat bangunan Ka'bah ini. Itulah ketika Ismail mencari batu, akhirnya dia menemukan, ya, Hajar Aswad. Ya, jadi Hajar Aswad itu ada yang sekalian, ya, yang kita lihat berada di pojok daripada bangunan Ka'bah. Itu asal mulanya adalah dari arahan dari Ibrahim kepada anaknya untuk mencari batu menguatkan, ya, salah satu daripada sudut daripada bangunan Ka'bah. Disebutkan ada sekalian dalam riwayat bahwasanya Hajar Aswad atau batu hitam. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Hajar Aswad artinya batu yang berwarna hitam. Ya, yang sebelumnya dengan sekalian sebenarnya Hajar Aswad atau batu yang hitam ini berwarna putih. Ya, dia didatangkan dari surga. Allah turunkan batu itu dari surga. Yang tadinya berwarna putih. Ya, jadi berwarna putih dengan sekalian sebelumnya Hajar Aswad. Ya. Tapi karena dia turun ke bumi disebabkan banyaknya dosa anak Adam, ya, banyaknya dosa anak Adam, akhirnya batu itu menjadi hitam. Ya, akhirnya batu itu menjadi hitam, hitam pekat. Itu menandakan betapa banyaknya dosa yang telah dilakukan oleh anak cucu Adam. Ya. Sehingga dengan sekalian Ibrahim mengambil batu itu dan dia, ya, memasang di salah satu sudut daripada bangunan Ka'bah untuk menguatkan, ya, bangunan tersebut. Ya. Hal ini juga dengan sekalian, ya, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana waja'alna muslimain lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, kata Ibrahim, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji, ya, ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya Engkaulah Maha penerima taubat dan Engkaulah Maha penyayang. Ya, hingga ayat 129 hadirin sekalian, ya. Jadi dalilnya ada di ayat 125 Quran surah Al-Baqarah sampai Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah. Ya. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi hadirin sekalian, ayat ini memberikan gambaran kepada kita dan menjelaskan kepada kita
bahwasanya Ibrahim meminta kepada Allah untuk diturunkan seorang rasul ya di kalangan mereka sendiri. Jadi itulah yang disebut dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Ya, doa yang dipanjatkan agar dia meminta ya, dari kalangan keturunan mereka ada seorang nabi. Ya, meskipun ya ada Nabi Isa hadirin sekalian, tapi Nabi Isa berada ya, di negeri lain dan dia tidak berada di kota Makkah. Ya. Dan yang dimaksud dalam ayat ini diutus seorang rasul, ya, dialah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ya penjelasan yang lain juga disebutkan hadirin sekalian bahwasanya ya suatu ketika ya Rasulullah ya pernah dilihat oleh Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Makanya hadirin sekalian sampai saat ini ya banyak orang-orang yang mencium Hajar Aswad itu tanpa alasan, tetapi memang ada anjuran daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang pernah mencontohkan bahwasanya beliau mencium Hajar Aswad. Tetapi diciumnya Hajar Aswad hadirin sekalian bukan untuk menjadikan batu itu sebagai mulia, ya. Tetapi sebagai wasilah, ya, bertawassul, ya, dengan Hajar Aswad, tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan menjadikan batu itu sebagai tempat meminta. Dan itu banyak terjadi hadirin sekalian jamaah haji yang ketika berangkat haji dan ya meminta kepada batu tersebut. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad SAW mencium batu itu bukan karena dia meminta kepada batu, tapi hanya memuliakan batu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ya. Batu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ya, sebagai bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk memuliakan batu tersebut, tapi untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab ketika dia mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, seandainya bukan karena aku melihat ya Nabi Muhammad SAW mencium Hajar Aswad ini, maka sungguh aku tidak akan pernah mencium batu ini. Ya, maka sungguh aku tidak akan pernah mencium batu ini. Ya. Jadi sekali lagi mencium Hajar Aswad bukan untuk meminta ya, kepada batu tersebut, tetapi menjadikan perantara batu tersebut ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita inginkan. Ya, demikian juga dengan sekalian ya banyak sekali ya hal-hal yang terjadi zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya satu yang dianggap ya berkah, tetapi dijadikan sebagai tempat meminta. Ya, demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW membaiat sahabatnya, ya, baiat Ridwan sebanyak 1.400 sahabat, ya, atau 1.398 orang. Ya, karena pada saat itu ada satu orang Yahudi dan satu orang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya ada sekitar 1.398 orang yang dibaiat. Ya, baiat Ridwan itu maksudnya adalah orang-orang inilah yang dijamin Allah Subhanahu wa taala, dijamin kata Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Kurang lebih ada 1.398 orang ya, yang ada pada saat itu. Rasulullah SAW itu sebagai ya, tempat meminta keberkahan. Mereka menjadikan pohon itu sebagai tempat meminta. Ya, mengikatkan hewan ternak mereka dan beranggapan bahwasanya akan menjadikan hewan ternaknya ya berketurunan yang banyak, ya, punya badan yang besar dan lain sebagainya. Punya susu yang banyak dan sebagainya. Tapi karena Allah ya dalam riwayat menyebutkan ketika Ibrahim menyerukan suara tersebut, suaranya dibawa oleh angin ke seluruh penjuru dunia. Dan terdengar pada saat itu hadirin sekalian, terdengar seluruh penjuru dunia suara Ibrahim alaihissalam untuk diperintahkannya seluruh umat yang beragama Islam, Muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itu hadirin sekalian terjadi. Dan tanpa disadari, seluruh umat-umat mulai berdatangan. Seluruh umat muslim mulai berdatangan pada saat itu untuk melaksanakan ibadah haji di kota Makkah. Dan Ibrahim mengatakan, sungguh inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku untuk menyampaikan. Jadi hadirin sekalian, kalau kita diperintahkan sesuatu, ya, menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka sampaikanlah kepada mereka. Terlebih apakah mereka akan menerima ilmu yang kita berikan kepada mereka, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim meskipun sangat mustahil, dia hanya berdiri di atas gunung untuk berbicara, berseru kepada seluruh umat yang ada di dunia. Tetapi karena dia hanya percaya kepada Allah, dia yakin kepada Allah, bahwasanya Allah yang memberitakan kepada dia dan Allah yang akan menyelesaikan seluruh urusannya. Akhirnya seluruh suaranya dibawa oleh angin dan tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan pada saat itu kemudian umat muslim mulai berdatangan ke kota Makkah untuk melaksanakan peribadatan ibadah haji. Ya.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalilnya kita bisa lihat hadirin sekalian dalam Quran surah Al-Hajj ayat 26 sampai ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal 'akifin wal qa'imin waruka'is sujud." Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud." Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Ya, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru dunia, penjuru yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Tsumma liyaqdu thaqafahum wal yufu nadharahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf di sekeliling Baitullah atau di sekeliling rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi demikianlah hadirin sekalian perintah kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, makanya hadirin sekalian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di zaman Nabi kita Nabi Ibrahim, ketika ada orang yang sudah dilihat mampu secara fisik dan secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji, ya tapi kemudian sengaja meninggalkan ibadah tersebut, ya, maka akan diperangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga akan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini akan menjadi azab, ya, bagi orang-orang yang, ya, sengaja meninggalkan ibadah tersebut, ya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai seorang muslim yang meyakininya sebagai rukun iman atau rukun Islam yang kelima, ya, mampu secara fisik dan mampu secara finansial hadirin sekalian, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Meskipun hadirin sekalian, ya, kita juga perlu memahami bahwasanya ibadah haji ini, ya, ibadah haji yang tidak hanya sekedar dilakukan, tapi kita harus paham ilmunya. Ya, yang pertama terkait dengan syarat wajibnya. Syarat wajib haji artinya, ya, ketika sudah terpenuhi syarat-syarat wajib haji, maka kita sudah diperintahkan dan sudah diwajibkan untuk berhaji. Dan syarat wajib haji ini hadirin sekalian ada 7. Ada 7 jenis, ya. Syarat wajib haji. Ya. Kemudian juga terkait dengan rukun-rukun ibadah haji, ya. Ada, ya, 4 atau 5 rukun haji, ya, yang juga kita perlu pahami agar ibadah haji yang kita lakukan menjadi ibadah haji yang mabrur dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, demikian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kemudahan kepada kita dalam melaksanakan ibadah, ya, terkhusus untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi hadirin sekalian ibadah haji, ya, adalah ibadah yang sudah jelas syariatnya dalam Al-Qur'an, diperintahkan kepada seluruh umat manusia, ya. Bahkan dalam ayat tadi disebutkan meskipun untuk berjalan kaki, ya, berjalan kaki menunggangi unta yang kurus. Ini menandakan arahan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, meskipun dengan keterbatasan kita, kalau kita masih mampu hadirin sekalian untuk berjalan menuju kota tersebut, meskipun, ya, ini tidak disyariatkan bagi mereka yang jauh dari kota Makkah dan hanya disyariatkan bagi mereka yang dekat dengan kota Makkah atau negeri Syam ataupun negeri Yaman yang mungkin saja bisa berjalan kaki meskipun dengan jarak berbulan-bulan untuk sampai kepada tempat tersebut. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.